Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, coba dirapikan dulu mejanya dan dicek lagi sampah yang ada di kolong mejanya. Jika sudah, dibuang ke tempat sampahnya. Baiklah, di sini ketua tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran lebih lanjut, di sini anak-anak ibu ada yang masih ingat tidak kita minggu lalu belajar tentang apa? Siapa yang tahu? Coba angkat tangannya. Ya, coba kita belajar tentang apa? Tentang berbagai pekerjaan. Nah, di sini kita tinggal di negara Indonesia yang memiliki banyak keberagaman suku bangsa, agama, adat, istiadat. Nah, di mana semua itu dengan cara menyatukannya kita memiliki sebuah pedoman, di mana pedoman kita yaitu Pancasila. Jadi tadi kita semua masyarakat Indonesia yang memiliki banyak suku bangsa, agama, adat istiadat itu dapat bersatu atau bersikap baik karena memiliki sebuah pedoman, di mana pedoman kita yaitu Pancasila. Nah, di sini sebelum kita masuk lebih dalam lagi, nanti pada kegiatan kita hari ini, Ibu akan membentuk beberapa kelompok kecil yang dimana beranggotakan 2 orang dalam satu kelompok. Di situ kita nanti akan menentukan makna sila kedua Pancasila dan kita akan membuat karya 2 dimensi sesuai dengan simbol kedua Pancasila. Coba anak-anak ibu semuanya perhatikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita gapai dalam hari ini. Yang pertama yaitu anak-anak ibu tentu dapat memahami dan menerima makna hubungan bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas yang terdapat pada lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Tujuan yang kedua yaitu anak-anak ibu tentu dapat memahami dan bersikap berani mengakui kesalahan, meminta maaf, memberi maaf, dan santun sebagai perwujudan nilai dan moral Pancasila. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu kita dapat memahami makna hubungan simbol sila-sila Pancasila. Tujuan yang keempat, anak-anak ibu dapat memahami dan menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang kelima yaitu kita dapat melakukan kegiatan diskusi kelompok. Kemudian anak-anak ibu bisa mengidentifikasi makna sila kedua Pancasila dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang terakhir yaitu dengan melakukan kegiatan diskusi kelompok nanti anak-anak ibu dapat menentukan sikap yang sesuai makna sila kedua Pancasila dengan mandiri atau individu. Nah, di sini Ibu harapkan nanti ketika kita selesai belajar, anak-anak ibu dapat menentukan makna sila kedua Pancasila dan membuat karya 2 dimensi yang menggambarkan makna sila kedua Pancasila. Baik, anak-anak ibu semua sudah siap untuk belajar pagi hari ini? Coba semuanya perhatikan dulu ya. Nah, baik. Jadi, Pancasila merupakan dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, dalam sila kedua Pancasila mengandung nilai yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, di mana Sila kedua Pancasila juga terdapat nilai keadilan untuk menuntut kita sebagai manusia yang tidak lepas dari manusia lainnya harus menghormati, menghargai, dan memberi maaf serta menjunjung tinggi keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, di sini Ibu sudah menyiapkan gambar lambang sila kedua Pancasila, yaitu ada rantai yang memiliki warna dasar merah dan rantai berwarna kuning. Nah, di sini
anak-anak ibu dapat mengamati gambar yang sudah ibu sediakan tadi. Sudah diamati. Nah, siapa yang tahu bunyi sila kedua Pancasila? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini ibu tadi awal sudah membagi beberapa kelompok kecil. Sekarang anak-anak ibu bisa duduk dengan teman kelompoknya masing-masing. Sudah. Nah, di sini ibu akan memberikan teks atau sebuah teks bacaan di mana anak-anak ibu bisa membacanya terlebih dahulu. Di sini teks yang ibu berikan yaitu makna sila kedua Pancasila dan makna simbol kedua Pancasila. Baiklah, anak-anak ibu semuanya sudah kebagian teks yang sudah ibu berikan. Nah, sekarang anak-anak ibu beri waktu 10 menit untuk membaca teks yang sudah ibu berikan. Nanti jika sudah, kita akan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Baiklah, anak-anak ibu sudah selesai membacanya. Nah, jika sudah, di sini ibu mau bertanya. Di sini siapa yang tahu makna sila kedua Pancasila? Ya, makna sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus saling menghargai satu sama lain. Contohnya ketika kita sedang melakukan atau mengikuti perlombaan debat, nah di situ anak-anak ibu harus bisa menghargai hasil yang sudah didapat oleh peserta lainnya. Nah, jadi kita harus memiliki keadilan. Tidak boleh kita hanya bisa meminta hasil kita saja untuk orang lain, tapi kita juga harus bisa menerima hasil dari orang lain. Nah, di sini maksud manusia yang adil dan beradab itu adalah kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat tinggi. Maka dari itu kita harus mewujudkannya melalui sikap yang adil dan beradab. Kata adil dalam sila kedua Pancasila ini dengan kita melakukan segala sesuatu tanpa melihat latar belakang seseorang. Bangsa Indonesia ini tentu anak-anak ibu sudah tahu memiliki banyak keberagaman suku, bangsa, adat, dan istiadat, dan banyak lainnya. Nah, di situ kita harus memiliki sikap adil, harus bisa saling menghargai, saling menerima, saling memaafkan, dan bisa memberikan maaf kepada orang lain. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, di sini anak-anak ibu coba amati lagi simbol kedua Pancasila yaitu rantai emas. Ya, amati ya. Sudah. Nah, di sini anak-anak ibu harus ingat simbol kedua Pancasila itu yaitu rantai emas. Di sini ibu beri waktu anak-anak ibu berdiskusi dengan kelompoknya tentang simbol kedua Pancasila tadi. Diskusi apa itu maknanya, seperti apa sikap kita sehari-hari tentang sila kedua Pancasila. Ibu beri waktu 15 menit. Silahkan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing ya. Jika ada anak-anak ibu yang tidak paham, boleh bertanya kepada ibu atau dengan teman kelompoknya masing-masing. Tidak boleh dengan kelompok lain ya. Sudah selesai semuanya anak-anak ibu? Kalau sudah, coba sampaikan hasil diskusi kalian dengan kelompoknya masing-masing. Ya, coba siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok siapa? Kelompok dia? Ya, coba sampaikan.
Baik, anak-anak ibu sudah tahu kan hasil diskusi dari kelompok dia. Ya, makna seperti yang sudah ibu jelaskan tadi, simbol sila kedua Pancasila yaitu rantai emas. Rantai yang dengan warna keemasan ini memiliki rantai emas ini memiliki dua bentuk persegi dan bulat, di mana kedua bentuk ini memiliki makna tersendiri. Rantai yang berbentuk persegi ini menyimbolkan sebagai laki-laki, kemudian rantai yang berbentuk bulat ini sebagai simbol perempuan. Maknanya di sini meskipun berbeda jenis, tetapi setiap manusia itu pasti memiliki ketergantungan kepada manusia lain. Misalkan nih, anak-anak ibu tidak bisa mengerjakan latihan, tentu anak-anak ibu bertanya kepada orang tua atau kepada ibu gurunya. Nah, itu kan sudah mencerminkan bahwa anak-anak ibu itu butuh panduan atau bimbingan kepada orang lain. Itu sudah seperti kita bergantung kepada orang lain. Tetapi di sini kita tidak boleh terus-menerus bergantung kepada orang lain. Kemudian baik laki-laki atau perempuan itu harus dilakukan secara adil dan beradab, dan yang dapat membuat hubungan antara masyarakat menjadi lebih kuat dan kokoh. Itu tadi anak-anak ibu sudah mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nah, sekarang ibu akan memberikan sebuah bacaan, sebuah teks lagi tentang cerita hebatnya dokter kami. Di sini bagikan masing-masing satu kelompok satu ya. Sudah kebagian semuanya kan? Nah, di sini ibu mau anak-anak ibu baca terlebih dahulu cerita hebatnya dokter kami. Nanti ibu akan bertanya lagi tentang cerita hebatnya dokter kami. Ibu kasih waktu 10 menit untuk membaca ceritanya. Baiklah, anak-anak ibu sudah selesai membacanya. Nah, ketika kalian membaca cerita tadi, tentu anak-anak ibu sekaligus memahami isi cerita yang telah ibu berikan. Ya, pasti kalian memahami. Nah, di sini ibu ingin bertanya, sikap seperti apa sih yang dicerminkan oleh Dr. Kevin sesuai dengan sila kedua Pancasila? Ada yang tahu? Ya, sikap Dr. Kevin yang dicerminkannya pada cerita tersebut yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, kemudian punya sikap saling tenggang rasa, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Pada cerita tadi anak-anak ibu sudah tahu kan bahwa Dr. Kevin itu berumur 28 tahun dan dia sekarang ini lagi menjalani masa seperti magang atau sedang kuliah di sebuah rumah sakit, dan Dr. Kevin itu tadi menangani beberapa pasien yang terkena serangan virus COVID-19 yang sedang merajalela pada saat ini. Nah, di situ Dr. Kevin tadi mencerminkan sikapnya yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Dan Dr. Kevin itu tidak membeda-bedakan setiap pasien. Berarti Dr. Kevin itu tadi semua pasien itu sama, tidak dibeda-bedakannya dan diperlakukan secara adil. Nah, di sini sekarang ibu mau anak-anak ibu berdiskusi lagi dengan kelompoknya, dan anak-anak ibu tuliskan contoh atau sikap sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya tadi kan seperti Dr. Kevin tadi yang ada di cerita. Nah, anak-anak ibu bisa berikan 5 atau 6 contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Sudah selesai semuanya kan anak-anak ibu? Nah, sekarang coba masing-masing kelompok ibu mau maju, perwakilan kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, jadi
sudah semua kelompok mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Jadi, sikap kita yang mencerminkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu ada yaitu berani bela kebenaran dan keadilan, kemudian menghormati orang tua, menyayangi saudara, menghormati tetangga, dan masih banyak lagi sikap yang lainnya. Nah, di sini karena waktu kita sudah habis, Ibu akan menyimpulkan sedikit kesimpulan yang dapat Ibu jelaskan pagi hari ini, yaitu kita belajar tentang sila kedua Pancasila, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan dilambangkan oleh rantai emas yang memiliki dua bentuk, persegi dan bulat, di mana dua bentuk ini memiliki makna tersendiri. Rantai yang berbentuk persegi ini melambangkan simbol laki-laki, dan rantai yang berbentuk bulat ini melambangkan simbol perempuan. Dan makna kedua bentuk simbol ini terutama baik perempuan maupun laki-laki harus memiliki keadilan yang sama dan tidak boleh membedakan latar belakang antara semua manusia, baik dari suku, dari agama, dari adat istiadat, dan yang lainnya. Nah, di sini coba keluarkan buku latihannya. Ibu berikan beberapa soal dan dikerjakan di rumah. Baiklah, Ibu akan membacakan soalnya. Yang pertama, tuliskan 3 makna sila kedua Pancasila. Yang kedua, berikan 3 contoh sikap yang menunjukkan makna sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi cukup di sini pembelajaran kita pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermakna bagi anak-anak Ibu untuk kedepannya dan mencerminkan sikap sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.